nyinyir, yang maha sempurna, yang maha benar. Doa dari hamba yang kau hina, caci maki yang sampai ke telinga, gibah hasut yang kau tunjukkan padanya, tak jua buatnya putus asa. Cuekin aja. Di balik senyuman manisnya terbesit rasa syukur yang tiada tara, mengarungi ladang pahala Sang Pencipta, juga ladang amal yang disediakan olehnya. Opinimu yang juara kau samaratakan ke semua, sementara kau injak mereka, sementara kau injak suara mereka. Boleh jadi kau membenci sesuatu, tapi itu baik bagimu. Celakalah bagimu kalian sang pengumpat dan pencela. Mereka tak akan lagi terima caci makimu. Coba saja menuding ke langit. Tak akan pernah kau kehilangan ludahmu sendiri. Karena tak pernah kau bisa hargai perbedaan. Raisa dari Shana dalam lirik lagunya pernah melantunkan beberapa syair bahwa setiap katamu cerminan hatimu, jadikan berarti, jangan sia-siakan waktumu untuk membenci. Marhaban ya Ramadan. Sebelum membahas konten, atau dulu yuk sapa mantan. Janganlah kau pura-pura lupa dia siapa, jika padanya hatimu pernah jatuh. Kali ini izinkan saya lebih dulu menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Teman-teman semua yang saya hormati dan saya sayangi, saya membuat konten ini bukan semata-mata soalim, bukan semata-mata unjuk gigi, ingin menggurui, apalagi pamer. Sebagai manusia, kadang kita lupa kita pernah hilaf, menyakiti orang lain. Maka dari itu saya berharap materi dalam konten ini bisa sebagai reminder buat kita, khususnya saya dan kamu, agar bisa menjadi pribadi yang lebih bijak lagi.
Terus terang saya rada berat membuat konten yang ada ayat Islamnya, ayat dari firman Allah. Karena mana ada sih muslim yang ingin dibilang dusta? Gak ada yang ingin dibilang tidak konsisten. Karena kadang kita hari ini bilang A, besok kita melakukan yang tidak konsisten dengan apa yang kita katakan sebelumnya. Kita melakukan B misalnya, yang seharusnya kita melakukan A. Karena perilaku tersebut merupakan cerminan dari dusta. Dusta merupakan salah satu ciri-ciri orang munafik. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul munafiqi salasun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana." Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila dia berkata, dia berdusta. Ini yang tadi saya sampaikan. Yang kedua, apabila dia berjanji, dia mengingkari. Dan yang ketiga, apabila dia dipercaya, dia berkhianat. Alhamdulillah, semoga kita tidak tergolong 1 sampai 2 atau 3 ciri-ciri dari orang munafik tersebut. Di zaman sekarang identik dengan istilah-istilah yang kadang kita nggak tahu jika kita jarang berkomunikasi dan bersosialisasi via media online. Kalau kadang teman-teman itu suka stalking atau mengikuti habib-habib, ustadz-ustadz dengan tausiahnya yang luar biasa, kadang kita suka merasa merinding sendiri, takut jika melanggar perintah Allah. Dari situlah kita belajar tentang agama untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan senantiasa berbuat baik. Tidak selalu belajar agama itu dari tausiah habib-habib dan ustadz-ustadz yang ada di sekitar kita. Sekali-sekali tengoklah ke lingkungan. Nah, social learning itu perlu. Mana perilaku yang bisa kita tauladani dan mana perilaku yang tidak bisa kita tauladani. Kadang kita sering menjumpai ibu-ibu, tetangga, bahkan teman kita sendiri menghina kita, mencaci maki kita, membuli kita, dan bahkan menjelek-jelekan kita di belakang kita. Sampai-sampai tercipta sebuah lagu yang berjudul Gubrak-gubrak-gubrak jeng-jeng-jeng yang menyerukan kepada seluruh haters untuk tidak julid. Terciptanya lagu ini tentunya berdasarkan sedikit banyak dari pengalaman artis ini yang sering kena bulian, cacian, bahkan hinaan. Kenapa sih bisa demikian? Kembalikan ke individunya masing-masing. Tak usahlah kita menyoroti si artis, karena kita tahu jelas kebutuhannya. Dan kita tahu dia sedang menjalankan strategi pemasaran keartisannya. Nah, yang kita perlu soroti adalah netizen yang julid itu. Seorang motivator muda bernama Mary Riana, dia menyampaikan bahwa orang yang suka mencaci maki, menghina, bahkan menjelek-jelekan kita, itu berarti dia sedang membuang sampah hatinya. Bisa jadi dia karena tidak suka, bisa jadi dia karena iri dan dengki kepada kita. Umumnya mereka melakukan seperti itu karena adanya sebuah perbedaan. Iri dengki itulah yang bahasa Sundanya disebut dengan julid.
julid, JULID. Nah, sama seperti kehidupan sehari-hari kita. Perbedaan itu indah sebenarnya, bahkan perbedaan itu wajar, dan kita harus sikapi secara bijaksana. Tak perlulah kita menjadi pribadi yang kurang terpuji karena adanya perbedaan. Semua punya karena ceritamu milikmu. Setiap katamu cerminan hatimu. Setiap cacian, bulian, hinaan adalah cermin dari penyakit iri dengki. Di bulan Ramadan yang penuh rahmat ini, baiknya kita menjaga diri dan menghindari serta membuang jauh-jauh penyakit hati iri dengki tersebut. Jangan sampai penyakit hati itu bisa mengontrol diri kita hingga kita kelepasan, kita tidak mampu menjaga lisan kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 77:1 yang menyerukan bahwa orang-orang yang beriman itu harus senantiasa menjaga lisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki seluruh amalanmu dan mengampuni semua dosa-dosamu. Kita sebagai orang yang beriman harus menjaga lisan. Tapi kadang-kadang ada sebuah cerita bahwa kadang orang itu sudah berbuat baik, menjadi diri sendiri, namun ada saja yang gak suka, ada saja yang menghina, bahkan menjelek-jelekan di belakangnya. Itu sudah wajar. Kita tidak perlu menghiraukannya. Tapi bagi orang yang menghina, menjelek-jelekan, bahkan gibah yang berujung dengan fitnah, selain dapat dosa, dia dapat mudorot yang balik lagi ke diri dia sendiri. Ada lagi nih, apabila si korban dia mengadu ke kepolisian, kita tahu sendiri ya, negara kita itu kan negara hukum. Kita akan dapat efek jera dari perilaku kita yang kurang terpuji tersebut. Karena kita tahu sendiri ada UU ITE. Ketika gibah itu berujung ke penghinaan, berujung ke fitnah, kan ada pencemaran nama baik. Pasal 310 KUHP ayat 1. KUHP itu berarti pidana masuknya. Nah, na'udzubillah ya, kita sampai rugi dunia dan akhirat. Penyakit hati yang berujung penghinaan ini juga sudah ada di zaman Rasulullah. Ada sebuah kisah dari sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Di suatu ketika dia sedang duduk santai dengan kanjeng Nabi. Tiba-tiba saja ada orang datang, kemudian orang itu menghujat habis-habisan Abu Bakar, mengumpat terus-menerus. Nabi yang berada di sampingnya hanya diam dan sesekali tersenyum. Tak tahan dengan umpatan orang itu, akhirnya Abu Bakar membalas hinaan kepada orang itu. Tiba-tiba Rasulullah beranjak pergi menjauh dari Abu Bakar setelah mendengar Abu Bakar membalas hinaan dari orang yang mengumpat dia berkali-kali.
Tak enak hati Abu Bakar menghentikan balasan hinaan tersebut, kemudian beranjak menghampiri Rasulullah. Abu Bakar bertanya, "Ya Rasul, kenapa kok ketika saya duduk diam di sampingmu, orang tersebut menghina, jenengan hanya diam? Tapi kenapa ketika saya membalas hinaannya, jenengan malah pergi?" Lantas Rasulullah menjawab, Ketahuilah Abu Bakar, ketika kamu diam, dicaci, dihina, diumpat habis-habisan, ada malaikat yang berada di sampingmu. Dia sedang mencatat amalanmu karena kamu bersabar. Namun ketika kamu membalas hinaan itu, malaikat itu pergi. Setanlah yang gantian duduk di samping kamu. Aku tidak mau duduk bersebelah dengan setan. Oleh karenanya aku pergi. Begitulah balasan dari Rasulullah. Singkat cerita, penghinaan, penyakit hati yang berujung penghinaan di zaman Rasulullah. Abu Bakar yang membalas hinaan saja dideketin sama setan, apalagi yang menghina. Mungkin saja sudah disetubuhi pikirannya, maksudnya. Kalau kamu tidak bisa merubah hal negatif menjadi positif, maka jangan tularkan hal negatif tersebut kepada orang lain. Karena apabila orang lain tidak mau menerima hal negatif tersebut, maka akan berbalik ke diri kamu sendiri. Jika kamu tidak bisa membahagiakan, maka janganlah membuat kesedihan. Jika kamu sulit untuk menghargai, setidaknya janganlah menghina. Dan ketika kamu tidak bisa memuji, janganlah menghujat dan mengujar kebencian. Sibukkan diri dengan kerja dan ibadah. Jangan balas kebodohan dengan kebodohan. Life must go on. Wallahu a'lam bishawab. Beli makan gak punya uang, tak kusangka ditraktir mas-mas santri. Sungguh merugi menghina orang, karena akan berbalik ke diri sendiri. Nonton sinetron, artisnya aura kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.